Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Jumat tanggal 16 bulan Al-Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibni Sulaiman ibni Ali At-Tamimi, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-imamu rahimahullah, babun tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir, penjelasan makna tauhid, wa syahadati an la ilaha illallah, dan penjelasan makna la ilaha illallah. Wal atfu huna min babi atfil mutaradifain. Penulis rahimahullah menjelaskan di dalam bab ini, bab tafsir at-tauhid wa syahadati la ilaha illallah, dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Ini adalah bab yang sangat penting. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami makna tauhid dan juga tidak memahami makna la ilaha illallah. Di antara mereka ada yang mentafsirkan la ilaha illallah adalah la khaliqa, la raziqa illallah. Mereka menafsirkan tidak ada pencipta dan tidak ada yang memberi rizki
kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah tafsir yang batil, mengartikan la ilaha illallah, mengartikan la ilaha illallah, lalu diartikan tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ini adalah tafsir yang batil. Kenapa demikian? Karena orang-orang musyrik mereka meyakini, orang-orang musyrik meyakini bahwasannya tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka tetap dikatakan musyrik, mereka tetap dikatakan kafir, padahal mereka meyakini keyakinan tersebut. Dengan demikian, la ilaha illallah apabila ditafsirkan tidak ada pencipta, tidak ada yang memberi rizki kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah tafsir yang batil. Kemudian di antara makna la ilaha illallah yang keliru adalah terjemahan yang umum di kalangan masyarakat. La ilaha illallah diartikan tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Inilah adalah tafsir yang kurang tepat. La ilaha illallah diartikan la ma'buda illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Ini adalah makna yang kurang tepat, makna yang keliru. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ulama besar kaum muslimin, menjelaskan kekeliruan arti la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan kecuali Allah. Yang pertama, kekeliruan tersebut, jadi apabila seseorang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ini menyelisihi kenyataan. Kenyataannya ada sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak manusia yang menuhankan binatang, banyak manusia yang menuhankan, menyembah pepohonan. Jadi apabila diartikan la ma'budah, tidak ada sembahan, ini menyelisihi waqi', menyelisihi kenyataan. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali ayat bahwasannya ada sesembahan-sesembahan yang batil yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menafsirkan tidak ada Tuhan selain Allah adalah tafsir yang kurang tepat. Demikian pula dijelaskan di antara kekeliruan makna tidak ada Tuhan selain Allah, berarti ini bisa dipahami semua Tuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah, berarti semua Tuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah makna yang sangat batil,
Dan ini adalah keyakinan wahdatil wujud, keyakinan manunggaling kawula lan Gusti. Lalu bagaimana tafsir la ilaha illallah yang tepat? Tafsir la ilaha illallah dijelaskan oleh para ulama, makna la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada sembahan yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesembahan di dunia ini, tetapi mereka adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Ada sesembahan selain Allah di dunia yang disembah manusia, tetapi mereka adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Maka makna la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 57. Allah Ta'ala berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah inna adaba rabbika kana mahdzura. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka, yaitu mereka yang disembah, mereka yang diibadahi dari selain Allah, ulaikal ladzina yad'una, di mana manusia menyembah mereka. Manusia berdoa meminta kepada mereka. Yang disembah, yang diminta, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, yang disembah berharap kepada Rabb mereka, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap al-wasilah. Yang dimaksud al-wasilah pada ayat ini, berharap tempat yang mendekatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah. Wa yarjuna rahmatahu, mereka yang disembah oleh manusia, yarjuna rahmatah, mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna adabah, dan mereka takut kepada siksa Allah. Inna adaba rabbika kana mahdura, sesungguhnya adab Rabbmu adalah sesuatu yang sangat ditakutkan. Apa maksud ayat yang mulia ini? Apakah maksud ayat yang mulia ini? Maksud ayat yang mulia ini, walaupun sebabnya khusus, namun maknanya umum. Kembali lagi saya terjemahkan. Ulaika, ulaika, ulaika pada ayat ini artinya mereka yang diibadahi, mereka yang disembah dari selain Allah. Alladzina yad'un, yang disembah oleh manusia, yang diibadahi oleh manusia. Mereka itu yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka berlomba-lomba berharap kepada Allah, berharap wasilah, tempat yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud ayat yang mulia ini? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam
Hadisnya mereka adalah ulaika, jadi mereka yang dimaksud adalah qaumun minal jin. Mereka adalah kaum dari kalangan jin. Ya'buduhu qaumun minal ins, yang disembah oleh manusia. Jadi bangsa jin, kelompok dari kalangan jin yang disembah manusia. Fa aslama haula, mereka dari kalangan jin yang disembah manusia masuk Islam, jinnya masuk Islam. Wa tamassaka haula bidinihim, sedangkan yang menyembah tetap menyembah mereka. Ini sebab nuzul. Jadi ayat yang mulia ini turun, ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasanya ada bangsa jin, kelompok atau kaum dari bangsa jin yang disembah oleh manusia. Yang disembah manusia artinya manusia menyembah jin. Jin yang disembah ternyata masuk Islam. Masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kesyirikan. Namun manusianya tetap berpegang teguh dengan keyakinan yang syirik, keyakinan yang sesat tersebut. Fa aslama haula, mereka jinnya masuk Islam. Wa tamassaka haula bidinihim, sedangkan manusia tetap menyembah mereka. Ini sebab nuzul ayat yang mulia ini. Adapun makna ayat yang mulia ini umum kepada siapa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul disembah, dimintai oleh manusia dari selain Allah. Jadi para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh, di doa mereka manusia meminta kepada para nabi, meminta kepada orang-orang soleh. Padahal para nabi dan orang-orang yang soleh berlomba-lomba mencari tempat yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat yang mulia ini menjelaskan makna kalimat la ilaha illallah. Dari ayat yang agung ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Dari ayat ini terdapat pelajaran tafsir tauhid, keterangan makna tauhid, dan keterangan makna la ilaha illallah. Mana keterangan yang diambil? Mana tafsir tauhid? Manakah keterangan makna la ilaha illallah yang diambil dari ayat yang mulia ini? Dari mana ya ikhwah? Faham tak? Bagaimana? Makna tauhid, tafsir tauhid dari ayat yang mulia ini adalah anna tauhid yatadamman al-bara'ata minasyirk bihaitsu la yad'u ma'allahi ahada. Jadi makna tauhid diambil dari ayat ini adalah berlepas diri dari kesyirikan, yaitu tidak berdoa kepada selain Allah, kepada siapapun juga, baik itu kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada para rasul, atau kepada orang-orang yang soleh. Jelas ya? Jadi makna tauhid, makna la ilaha illallah
pada ayat yang mulia ini diambil dari berdoa, yaitu janganlah berdoa kepada selain Allah. Janganlah berdoa kepada Allah lalu berdoa kepada selain Allah. Ini adalah kesyirikan. Jadi makna tauhid pada ayat yang agung ini adalah berlepas diri dari kesyirikan. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi annad du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Berdoa itu ibadah. Maka meminta kepada para wali, meminta langsung kepada para sunan yang sudah meninggal dunia, berdoa meminta kepada para nabi, kepada para malaikat, ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Karena apa? Li'anna du'a huwal ibadah. Karena doa itu adalah ibadah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal anbiya was-salihin yatabarra'una mimman ya'buduhum. Para nabi dan orang-orang soleh berlepas diri dari orang-orang yang menyembah mereka. Para nabi dan orang-orang yang soleh, mereka berlepas diri. Jadi pada hari kiamat nanti mereka berlepas diri. Berlepas diri dari semua yang menyembah mereka. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul tidak mengajak manusia untuk menyembah mereka, tetapi para nabi dan para rasul mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam rahimahullah, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 26, 27 dan 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi salam berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari berhala-berhala, dari patung-patung yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali hanya kepada Allah yang menciptakan aku, fa innahu sayahdin, sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepadaku, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih, dan kalimat ini kami jadikan kekal, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, dakwah tauhid, fi aqibih, di anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dari ayat yang agung ini terdapat pelajaran fihi tafsiru la ilaha illallah. Dari ayat ini terdapat pelajaran tafsir la ilaha illallah. Sekarang pertanyaan, dari mana tafsir makna la ilaha illallah yang diambil dari ayat ini? Dari mana? Hah? Innani bara'un. Apa maksudnya? Berlepas diri. Iya, diambil dari firman Allah, innani bara'un mimma ta'budun. Yaitu berlepas diri dari apa? Dari kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ini makna la ilaha illallah. Maka orang yang mengatakan la ilaha illallah lalu dia tidak berlepas diri dari kesyirikan, dijelaskan oleh Al-Imam rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, siapa yang beribadah hanya kepada Allah, tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah melakukan syirik, tapi dia tidak berlepas diri dari kesyirikan, tidak mengkufuri sesembahan-sesembahan dari selain Allah, maka tauhidnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang beribadah kepada Allah lalu tidak kufur dengan kesyirikan, tidak berlepas diri dari kesyirikan, maka tauhidnya tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tafsir la ilaha illallah adalah ibadah hanya kepada Allah saja, serta berlepas diri dari apa? Kesyirikan, berlepas diri dari sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi hirsul anbiya ala da'wati tauhid, kesungguhan para nabi, kesungguhan para rasul di dalam mengajarkan tauhid. Demikian dakwanya para nabi, demikian seruan para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Dan mereka bersungguh-sungguh di dalam jalan ini. Mereka semangat, tidak bosan, tidak lelah, tidak letih di dalam menyampaikan ayat-ayat tauhid, mengajak kepada ayahnya, bukan sekali saja, tetapi terus-menerus kepada kaumnya, selalu dan senantiasa mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi wujubul bara'ah minasyirik wa ahlihi, wajib berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri artinya mengingkari, menolak dan berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang yang berbuat syirik. Kadang-kadang ada orang yang tidak ikut, tetapi mereka tidak berlepas diri. Ini keliru. Harus menolak, harus tidak ridho, harus mengingkari semampunya. Demikian makna la ilaha illallah, yaitu berlepas diri dari kesyirikan, artinya menolak, tidak ridho. Demikian pula mengingkari kesyirikan. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah
ayat 256, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Barang siapa yang kufur dengan tauhid, yang dimaksud adalah kufur dengan kesyirikan, kufur dengan semua yang disembah selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah saja, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, lan fisamalah, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam rahimahullah, surat At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Allah Ta'ala berfirman, surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu, mereka ahlul kitab menjadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka, pastor-pastor mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, arbaban min dunillah, yaitu mereka jadikan Rob, Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Wal masih ibn Maryam, demikian pula mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam sesembahan dari selain Allah. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintahkan illa liya'budu ilahan wahidah, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah sesembahan yang satu, yaitu menyembah hanya kepada Allah saja. La ilaha illahu, tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Dia, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari kesyirikan yang mereka kerjakan. Ayat yang agung ini terdapat keterangan yang sangat jelas sekali. Fihi tafsiru la ilaha illallah. Dari ayat ini terdapat pelajaran tafsir la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah adalah beribadah hanya kepada Allah saja. Makna la ilaha illallah adalah tidak beribadah kepada selain Allah. Makna la ilaha illallah adalah berlepas diri dari kesyirikan. Mana syahid, mana dalil dari ayat ini berlepas diri dari kesyirikan? Mana Bang Jainuri berlepas diri dari kesyirikan pada ayat yang mulia ini? Mana ya ikhwah? Allah berfirman, Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah. Ini artinya berlepas diri dari apa? Kesyirikan. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka kerjakan. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran, diantaranya fihi tafsiru la ilaha illallah, keterangan makna la ilaha illallah.
Fihi, dari ayat ini terdapat pelajaran annal anbiya dinuhum wahid. Para nabi dan para rasul agamanya satu. Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Nabi Isa alaihissalam mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwanya adalah dakwah tauhid. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi al-bara'atu minasyirk wa ahlihi, berlepas diri, perintah berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi ta'atul ulama wal umara fi tahlili ma harramahu Allah wa tahrimi ma ahallahu Allah kufrun wa syirkun. Dari ayat ini terdapat pelajaran, perlu diperhatikan. Mentaati ulama, mentaati panutan, mentaati panutan yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Taat kepada panutannya, kepada imamnya, di dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Ini adalah kekufuran dan kesyirikan. Jadi kalau sudah jelas itu halal, haram, katakan halal. Jangan taat pada siapapun juga. Jelas ya? Siapa yang mentaati pemimpinnya, siapa yang mentaati pemimpinnya, di dalam sudah jelas baginya ini halal, sudah tahu ini halal, tetapi pemimpinnya mengatakan haram, lalu dia ikut, dia lebih memilih pemimpinnya, lebih memilih imamnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut, siapa yang taat kepada pemimpinnya di dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah, atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, maka dia telah melakukan perbuatan kufur. Jelas ya? Maka Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, kita tidak menyembah imam-imam mereka. Kita," yaitu Adi adalah seorang Nasrani yang masuk ke dalam agama Islam. Ketika turun ayat ini, Adi berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak menyembah pastor, kami tidak menyembah rahib." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisu yuharrimuna ma ahallahu Allah fatuharrimunahu?" Bukankah mereka pastor-pastor mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, lalu kalian pun ikut mengharamkannya? Alaisu yuhilluna ma harramahu Allah fatuhillunahu? Bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah? Dihalalkan Allah, mereka haramkan. Diharamkan oleh Allah, mereka halalkan. Kalian juga ikut? Qala bala, iya. Qala tilka ibadatuhum. Itu sama menyembah mereka. Jelas ya? Jadi kadang-kadang orang itu tahu ini salah, ini benar, namun gara-gara imamnya berkata yang lain, dia lebih memilih imamnya, dia lebih memilih panutannya. Maka ayat ini adalah ayat yang sangat agung.
Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi at-tahdiru min at-ta'assub al-madhhabi, peringatan keras dari fanatik madhab, fanatik golongan. Kadang-kadang bisa jadi mereka melakukan dosa yang sangat besar. Jadi bagi mereka yang sudah tahu kebenaran, bagi mereka yang sudah tahu hak tetapi malu dengan golongannya, malu dengan organisasinya, sehingga dia lebih mengutamakan organisasinya. Maka ayat ini adalah peringatan keras bagi orang-orang yang fanatik kepada golongannya, fanatik kepada madhabnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, fanatik bagi orang yang sudah jelas, orang yang sudah jelas kebenaran, terang baginya kebenaran, lalu dia meninggalkan kebenaran tersebut hanya karena berbeda dengan golongannya, hanya karena berbeda dengan madhabnya atau organisasinya. Itu adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dosa besar, itu adalah kekufuran. Kenapa? Karena berarti dia menolak kebenaran, berarti dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah. Kemudian ayat berikutnya, jadi kalau kita merenungkan ayat ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Ayat berikutnya surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia, yang dimaksud adalah kaum musyrikin, mereka mayyattakhidhu min dunillah, yang menjadikan dari selain Allah anda dan tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, mencintai sesembahan-sesembahan tersebut seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih cinta, kecintaan mereka lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi tafsiru la ilaha illallah. Dari ayat ini terdapat pelajaran tafsir makna la ilaha illallah. Fihi mahabbatul ibadah li ghairillahi syirkun wa kufrun. Mahabbatul ibadah, cinta ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Cinta ibadah, cinta yang dimaksud syirik pada ayat ini adalah cinta ibadah, bukan cinta orang tua kepada anaknya, cinta saudara kepada saudaranya. Ini adalah cinta fitrah, mahabbah fitriyah. Yang dimaksud mahabbah pada ayat ini adalah mahabbatul ibadah. Maka lihatlah orang yang mencintai berhalanya, mereka cinta menyembelih korban, mereka cinta menyembelih korban apapun, mereka cinta melakukan ritual-ritual untuk mengagungkan patung-patung, berhala-berhala atau jin-jin atau sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah. Maka dengan demikian mahabbatul ibadah, cinta ibadah, cinta ibadah idza kanat tusrafu li ghairillah,
apabila diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Jadi mereka itu yang cinta berdoa kepada para wali, suka sekali, suka sampai mereka melakukan ziarah-ziarah, suka beribadah, suka berdoa kepada wali, senang, cinta sekali. Ini syirik. Kita tidak boleh mencintai doa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berdoa, bukan hanya tidak boleh, kita benci, kita berlepas diri dari doa kepada selain Allah. Demikian makna la ilaha illallah. Maka sebagaimana yang telah dijelaskan, mahabbatul ibadah li ghairillahi syirkun. Cinta ibadah, ibadah apapun, baik itu doa, baik itu nadar, baik itu korban atau semuanya yang lain kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan. Jadi cinta ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annal musyrikina yuhibbunallah, bahwasanya orang-orang musyrik itu cinta kepada Allah. Namun kenapa dikatakan syirik? Iya, karena mereka cinta kepada Allah, cinta beribadah kepada Allah, dan juga cinta beribadah kepada selain Allah, maka mereka dikatakan musyrik. Maka jangan diartikan musyrik adalah orang yang tidak mengenal Allah, orang yang menyembah berhala saja. Ini adalah pernyataan orang yang tidak faham Al-Quran. Jadi syirik adalah menyembah selain Allah, menyembah batu saja, tidak mengenal Allah. Tidak, lihat ayat ini. Orang musyrik mencintai Allah. Orang musyrik Quraisy pada ayat ini mereka mencintai Allah, namun di sisi yang lain mereka mencintai selain Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman mengisahkan mereka, wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiba faqalu hadha lillahi biza'mihim wa hadha li syurakaina. Maksud ayat ini adalah orang-orang musyrik jahiliyah kalau punya hasil panen, kalau punya hasil dari peternakan mereka, minal harthi wal an'am, mereka berkata hadza lillah, ini adalah untuk Allah, korban untuk Allah. Wa hadza li syuraka, ini korban untuk berhala-berhala kami. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu orang musyrik menyembah Allah. Mereka mencintai Allah, cinta ibadah kepada Allah, namun mereka juga mencintai ibadah kepada selain Allah. Maka ini yang dinamakan kesyirikan. Tafsir la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, janganlah kita mencintai ibadah, baik itu puasa, baik itu cinta, baik itu yang lainnya, baik itu nadar. Janganlah kita mencintai ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil berikutnya yang dibawakan oleh penulis Al-Imam rahimahullah, wa fi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, artinya siapa yang beribadah hanya kepada Allah saja dan dia tidak melakukan kesyirikan, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur dengan semua yang dilepas, yang diibadahi dari selain Allah. Dia kufur, dia mengingkari, dia menolak, dia berlepas diri dari semua yang disembah dari selain Allah. Haruma maluhu, maka diharamkan hartanya, dijaga hartanya. Wadamuhu, dijaga hartanya. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jal, dan hisab mereka
yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang agung. Al-Imam rahimahullah menjelaskan, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, siapa yang mentauhidkan Allah, siapa yang beribadah hanya kepada Allah saja, lalu dia tidak melakukan kesyirikan, tidak ikut syirik, kemudian namun dia tidak mengingkari kesyirikan, tidak menolak, tidak kufur kepada kesyirikan, tidak mengkufuri sesembahan dari selain Allah, maka tauhidnya batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat hadis ini sangat jelas. Siapa yang meyakini la ilaha illallah, lalu dia kufur kepada kesyirikan, harus kufur kepada kesyirikan, maka hartanya dijaga, darahnya dijaga, wa hisabuhu 'alallahi azza wa jalla. Dari hadis yang agung ini terdapat pelajaran fihi tafsiru la ilaha illallah. Tafsir la ilaha illallah. Fihi wujubul kufr bima yu'badu min dunillah. Wajib kufur dari semua yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang sangat penting, yaitu beribadah kepada Allah saja, meninggalkan kesyirikan, plus diantara maksudnya adalah berlepas diri dan mengingkari, mengkufuri semua yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, fihi masail, dari bab ini terdapat beberapa permasalahan, terdapat beberapa pembahasan yang penting. Fihi akbarul masail wa ahammuha wa hiya tafsirut tauhid wa tafsirus syahadah wa bayyanaha bi umurin wadihah. Dari bab ini terdapat pelajaran, yaitu permasalahan yang paling besar, permasalahan yang paling penting. Penulis mengatakan bab yang paling penting adalah bab ini, permasalahan yang paling penting, yaitu tafsir tauhid dan tafsir syahadah. Jadi makna tauhid itu beribadah hanya kepada Allah saja, kemudian meninggalkan kesyirikan, plus tambahan apa? Berlepas diri. Artinya menolak, mengingkari kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan. Demikian pula tafsirus syahadah wa bayyanaha bi umurin wadihah, dan dijelaskan pada bab ini dengan perkara-perkara yang sangat jelas. Minha ayatul Isra, di antaranya adalah ayat yang terdapat di dalam surat Isra yang telah dibacakan. Bayyana fiha ar-radda 'alal musyrikin alladzina yad'una as-salihin. Di dalam surat Al-Isra dijelaskan bantahan kepada orang-orang musyrik yang berdoa meminta kepada orang-orang yang soleh. Jadi berdoa meminta kepada orang-orang soleh ini syirik, ini adalah kufur. Namun mereka manusia yang tidak takut kepada Allah mengatakan ini tidak apa-apa, ini tawasul, ini kebaikan, ini meminta syafaat mereka. Padahal di dalam Al-Quran keterangannya sangat jelas, ini adalah kesyirikan. Maka pada ayat ini Allah membantah orang-orang musyrik yang berdoa kepada orang-orang yang soleh, meminta mbah wali, mbah sunan, mbah kiai, tolong saya, mbah kiai, tolong carikan saya jodoh, dan seterusnya. Ini adalah kesyirikan, ini adalah kekufuran. Wa fiha anna hadha huwa syirkul akbar. Dan di dalam ayat ini terdapat pelajaran berdoa kepada orang-orang yang soleh itu syirik besar, bukan permasalahan kecil. Maka dikatakan oleh para ulama,
apabila berdoa kepada selain Allah tidak syirik, maka tidak ada kesyirikan di muka bumi. Karena syirik yang paling banyak yang terjadi itu syirkud doa, syirik di dalam doa. Melebihi syirik sholat. Tidak ada orang yang sholat meminta pahala kepada sunan. Belum ada, jarang. Tetapi yang paling banyak, kesyirikan yang paling banyak adalah apa? Berdoa. Jadi sampai dikatakan jika berdoa kepada selain Allah itu tidak syirik, maka tidak ada kesyirikan di muka bumi. Wa minha ayatu bara'ah, dan diantaranya disebutkan di dalam surat Al-Bara'ah, yaitu surat At-Taubah, bayyana anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasannya ahlul kitab menjadikan ulama-ulama mereka, pastor-pastor mereka, rahib-rahib mereka dijadikan Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahidah. Pada ayat ini dijelaskan padahal ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak diperintahkan kecuali menyembah sesembahan yang satu. Ma'a anna tafsiraha alladhi la iskala fihi ta'atul ulama wal ubbad fil ma'siyah la du'a'uhum iyahum. Dan dijelaskan pada ayat ini, syirik atau kufur pada ayat ini adalah taat kepada ulama, taat kepada ahlul ibadah di dalam maksiat. Artinya apabila sudah jelas ini halal, jelas bagi seorang ini halal, lalu imamnya mengatakan ini haram, dia lebih memilih imamnya. Ini yang namanya kufur, ini yang namanya syirik. Karena dia mentaati ulama, mentaati imam di dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La du'a'uhum iyahum, bukan berdoa meminta kepada mereka. Jadi doa kepada selain Allah syirik. Demikian pula taat kepada imam di dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Ini adalah kesyirikan dan kekufuran. Wa minha qaulul Khalil alaihi salam lil kuffar, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fastasna minal ma'budin rabbahu. Dan diantaranya pada bab ini dijelaskan ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada orang-orang kafir, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, illalladzi fatarani. Maka Nabi Ibrahim mengecualikan dari sembahan-sembahan tersebut, yaitu mengecualikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara subhanahu anna hadhil bara'ah wa hadhil muwala hiya tafsiru syahadati la ilaha illallah. Faqala wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ucapan ini, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan cinta ibadah hanya kepada Allah. Ini adalah tafsir la ilaha illallah. Jadi tafsir la ilaha illallah adalah berlepas diri dari kesyirikan dan cinta ibadah, loyalitas di dalam beribadah hanya kepada Allah saja. Maka Allah berfirman, wa ja'alaha kalimatan baqiyah, dan kami jadikan dakwah ini kalimat yang kekal, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah fi aqibihi, di dalam anak keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Wa minha ayatul baqarah fil kuffar alladzina qala Allahu fihim. Demikian pula keterangan
yang ada di dalam surat Al-Baqarah tentang orang-orang kafir. Allah berfirman kepada mereka, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan keluar dari neraka. Dzakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah. Pada ayat ini disebutkan bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik mencintai sesembahan-sesembahan mereka seperti mereka mencintai Allah. Perhatikan, Imam mengatakan, fadalla annahum yuhibbunallaha hubban azima. Ini menunjukkan mereka orang-orang musyrik mencintai Allah, sangat mencintai Allah. Mereka tidak benci Allah. Mereka sangat mencintai Allah, maka mereka menyembelih korban kepada Allah. Walam yudkhilhum fil Islam. Namun itu demikian, yang demikian itu tidak menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena mereka mencintai Allah dan mereka mencintai ibadah kepada apa? Selain Allah. Fa kaifa biman ahabban nidda akbara min hubbillah. Lalu bagaimana dengan orang yang mencintai selain Allah lebih daripada mencintai Allah? Jadi kadang-kadang orang apabila menyembelih korban untuk kuburan lebih semangat. Tapi kalau menyembelih korban untuk Allah biasa-biasa saja. Tapi kalau untuk kuburannya, untuk imamnya, untuk walinya lebih. Kalau dikatakan bersumpahlah menyebut nama Allah, dusta, berani. Kalau dikatakan sumpahlah menyebut nama kiai yang sudah meninggal dunia, takut. Nah, ini manusia, ada yang seperti itu. Bagaimana dengan orang yang semacam itu? Kemudian penulis berkata, wa kaifa biman lam yuhib illa nidda wahdahu wa lam yuhibballah. Lalu bagaimana lagi dengan orang yang hanya mencintai sekutu, mencintai patung-patungnya, berhala-berhalanya, kuburan-kuburannya, dan tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara manusia kalau doa di masjid biasa, tapi kalau doa di kuburan, masya Allah khusyuk sekali. Akan ada ikatan batin antara dia dan yang disembah, yang dimintai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mencintai ibadah kepada selain Allah adalah kekufuran. Kemudian yang terakhir, wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bab ini dijelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah. Mengatakan di sini siapa yang meyakini la ilaha illallah, siapa yang mentauhidkan Allah, siapa yang meninggalkan kesyirikan. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur dengan semua yang disembah dari selain Allah. Haruma maluhu wa damuh, maka dijaga hartanya dan juga dijaga darahnya. Wa hisabuhu 'alallah, dan hisab mereka hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wa hada min a'dami ma yubayyinu makna la ilaha illallah. Hadis ini di antara hadis yang paling agung menjelaskan makna la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'alit talaffudha biha asiman lid-dami wal mal. Hadis ini bukan menjadikan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah lalu hartanya dijaga, kemudian darahnya dijaga. Bal wala ma'rifata maknaha wa alafdiha, bahkan orang yang faham maknanya, faham makna la ilaha illallah, faham artinya, itu pun tidak menjadikan mereka dijaga hartanya, tidak dijaga darahnya. Bal walal iqrara bidzalik, bahkan bukan sekedar paham tetapi meyakini. Jadi mengucapkan, faham artinya, kemudian meyakini, dia yakin, mengikrarkan, saya ikrar bahwasanya yang disembah hanya Allah, saya mengikrarkan sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Itu pun tidak menjadikan dia dijaga hartanya dan dijaga darahnya. Bal wala kaunahu la yad'u illallah wahdah la syarikalah. Bal bahkan tidak pula
dia tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak pernah menyekutukan Allah. Bal la yahrumu maluhu wa damuh, tidak dijaga hartanya, tidak dijaga darahnya, hatta yudhifa, sampai ditambahkan ila dzalika al kufra bima yu'badu min dunillah, sampai ditambahkan harus kufur, harus berlepas diri, harus mengingkari, harus menolak semua yang disembah dari selain Allah. Bisa jadi ada orang yang tidak menyembah tapi hatinya tidak mengingkari. Ini percuma. Jelas ya? Maka penulis mengatakan hadis ini diantara hadis yang paling jelas, paling agung di dalam menjelaskan makna la ilaha illallah. Fa in syakka, apabila seseorang ragu-ragu, au tawaqqafa, atau bingung dia dan mengatakan sakata diam, lam yahrum maluhu wala damuh, tidak diharamkan, artinya tidak dijaga hartanya, demikian pula tidak dijaga hartanya. Fayalaha min mas'alatin ma a'dhamaha wa ajallaha. Penulis berkata, alangkah besarnya permasalahan ini, alangkah agungnya faedah ini. Wa yalahu min bayanin ma awdahahu, dan alangkah jelasnya keterangan ini. Wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi, dan alangkah jelasnya hujjah ini yang memutus kerancuan orang-orang yang mengingkari permasalahan ini. Kesimpulannya, Al-Imam menjelaskan, siapa yang beribadah hanya kepada Allah, tidak pernah melakukan kesyirikan, namun dia tidak kufur kepada sembahan selain Allah, maka percuma, maka syahadatnya la ilaha illallah tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita semangat, sabaran, dan keikhlasan di dalam mempelajari tauhid dan di dalam mengajarkan tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk istiqamah di atas kalimat tauhid, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan akhir hayat kita nanti mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.